Bayangkan, bertahun-tahun membangun bisnis dengan keringat dan air mata, lalu dalam semalam semuanya hancur. Cuman gara-gara satu ulasan di media sosial, kedengarannya dramatis, tapi inilah kenyataan di era digital. Serem kan? Inilah realitas di era digital, di mana satu review bisa bikin bisnis melesat atau justru terpuruk dalam semalam. Tapi gimana kalau review itu nggak sekadar kritik biasa, melainkan jadi heboh dan berujung ke meja hijau dengan tuntutan hukum bernilai fantastis? Nah, itulah yang terjadi dalam drama panas antara Claremont dan food vlogger Code Blue. Ulasan pedas tentang produk Claremont ini viral, bikin netizen heboh, dan akhirnya berbuntut panjang ke ranah hukum. Jadi, ini kebebasan berpendapat yang kebablasan atau justru upaya bisnis melindungi diri? Yuk, kita bongkar fakta sebenarnya. Kasus ini mencuat di akhir tahun 2024 ketika Code Blue, seorang food vlogger dengan jutaan pengikut, mengunggah video review produk Claremont yang dianggapnya tidak memenuhi standar kualitas. Sebelumnya, Code Blue memang dikenal sering mengulas berbagai merek makanan dengan gaya kritik yang tajam, tetapi ini adalah pertama kalinya ia secara langsung berselisih dengan sebuah brand hingga berujung pada potensi tuntutan hukum. Dalam ulasannya, ia menyoroti berbagai aspek mulai dari rasa, tekstur, hingga kebersihan produk. Video ini langsung mencuri perhatian publik dan memicu perdebatan sengit di media sosial. Komentar pun bermunculan, ada yang membela Code Blue dengan alasan kejujuran dalam review, ada juga yang menyayangkan dampak buruknya bagi Claremont. Bahkan beberapa tokoh industri kuliner, seperti chef terkenal dan pemilik bisnis makanan ternama, turut angkat bicara. Ada yang mendukung Code Blue atas kejujurannya, sementara yang lain menilai bahwa ulasan tajam seperti ini bisa berdampak besar pada kelangsungan bisnis kecil. Perdebatan pun semakin sengit. Banyak warganet yang mendukung Code Blue menganggap ulasannya jujur dan sesuai dengan pengalaman mereka. Namun, tidak sedikit juga yang menilai bahwa ulasan tersebut terlalu tajam dan merugikan bisnis Claremont secara tidak adil. Bahkan beberapa tokoh industri kuliner seperti chef ternama dan pemilik bisnis makanan ikut memberikan pendapat mereka, menambah panas diskusi. Banyak warganet yang mendukung Code Blue menganggap ulasannya jujur dan sesuai dengan pengalaman mereka. Namun, tidak sedikit juga yang menilai bahwa ulasan tersebut terlalu tajam dan merugikan bisnis Claremont secara tidak adil. Dampak dari ulasan negatif ini? Wah, Claremont langsung kena badai. Mereka mengklaim mengalami kerugian besar akibat anjloknya penjualan dan reputasi brand yang tercoreng di mata publik. Mereka mengklaim mengalami kerugian material sebesar 5 miliar rupiah akibat turunnya penjualan secara drastis dan rusaknya reputasi brand mereka. Kuasa hukum Claremont, Dedi Sutanto, menyatakan bahwa jika proses pidana tidak mencapai titik temu, mereka mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Code Blue. Claremont menegaskan bahwa mereka memiliki standar produksi yang tinggi dan selalu memenuhi regulasi yang berlaku. Namun, ulasan viral tersebut menyebabkan ketidakpercayaan di kalangan pelanggan. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, mulai dari pemerintah hingga lembaga pengawas industri. Beberapa tokoh penting di sektor bisnis dan hukum bahkan ikut angkat bicara, menyoroti implikasi lebih luas dari kasus ini terhadap kebebasan berpendapat dan perlindungan usaha. Anggota Komisi FIS DPR RI, Mufti Anam, menyoroti maraknya konten review makanan dan kosmetik yang merugikan produsen serta konsumen. Beliau menyatakan bahwa fenomena ini terjadi karena kurangnya antisipasi dari Kementerian Perdagangan dalam melindungi konsumen dan produsen. Apakah ada regulasi yang dapat mengimbangi kebebasan berpendapat dengan perlindungan bisnis? Inilah pertanyaan yang kini tengah diperdebatkan di berbagai forum. Anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam, menyoroti maraknya konten review makanan dan kosmetik yang merugikan produsen serta konsumen. Beliau menyatakan bahwa fenomena ini terjadi karena kurangnya antisipasi dari Kementerian Perdagangan dalam melindungi konsumen dan produsen. Apakah ada regulasi yang dapat mengimbangi kebebasan berpendapat dengan perlindungan bisnis? Inilah pertanyaan yang kini tengah diperdebatkan di berbagai forum. Badan Pengawas Obat dan Makanan pun nggak tinggal diam. Mereka lagi merancang peraturan baru yang akan memberikan mekanisme pelaporan yang lebih jelas dan mudah diakses, supaya masyarakat bisa lebih aktif mengawasi produk makanan dan obat. Nantinya, akan ada platform digital yang memungkinkan konsumen melaporkan keluhan secara langsung dan mendapatkan respons dari pihak berwenang.
Jadi nggak cuma asal kritik di medsos, tapi ada jalur resmi buat melaporkan produk yang bermasalah. Peraturan ini akan mencakup mekanisme pelaporan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk platform digital untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait keamanan produk. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga berencana mengadakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai standar keamanan pangan dan obat-obatan, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan. Koordinator Humas Badan Pengawas Obat dan Makanan, Eka Rosmala, mengungkapkan bahwa masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi melalui pemberian informasi atau laporan kepada Kepala BPOM, serta berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai keamanan, khasiat, mutu, label, penandaan, promosi, dan iklan produk farmasi dan pangan olahan. Dengan langkah ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan berharap dapat menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih transparan dan akurat. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang, menambahkan bahwa penjual makanan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UUPK. Beliau menekankan bahwa konsumen wajib beritikat baik dalam melakukan transaksi dan apabila dirugikan, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen. Artinya, jika konsumen merasa dirugikan oleh sebuah produk, ada jalur hukum yang dapat ditempuh, bukan sekadar menyebarkan informasi di media sosial yang bisa berakibat hukum bagi pihak yang dikritik. Kasus Claremont versus Code Blue ini menjadi cerminan betapa pentingnya etika dalam memberikan ulasan atau review di media sosial. Sebagai konsumen, kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berdasarkan fakta yang akurat. Kritik yang membangun tentu dapat membantu sebuah bisnis berkembang, namun kritik yang tidak didasari data yang jelas bisa merugikan banyak pihak. Di sisi lain, produsen juga harus memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan agar tidak menimbulkan masalah seperti ini. Lebih jauh lagi, kasus ini menunjukkan pentingnya kesadaran semua pihak dalam menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Bukan hanya konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga platform media sosial harus memiliki kebijakan yang lebih jelas dalam menangani konten review. Platform seharusnya menyediakan mekanisme verifikasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa ulasan yang dipublikasikan telah melalui pengecekan fakta yang baik, sehingga tidak mudah dimanfaatkan untuk menjatuhkan bisnis secara tidak adil. Di sisi lain, regulasi yang seimbang sangat dibutuhkan untuk melindungi baik konsumen maupun produsen. Coba lihat Amerika Serikat misalnya. Food and Drug Administration, FDA, punya aturan ketat soal ulasan produk makanan dan obat. Sementara di Uni Eropa, ada Digital Services Act yang bikin platform digital ikut bertanggung jawab kalau ada review menyesatkan. Bisa jadi inspirasi buat Indonesia nih, dengan aturan jelas tentang klaim yang boleh dibuat oleh reviewer. Sementara itu, di Uni Eropa, ada ketentuan dalam Digital Services Act yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam menangani konten review yang menyesatkan. Regulasi seperti ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan bisnis. Jika regulasi terlalu ketat terhadap review negatif, bisa jadi konsumen akan kehilangan hak mereka untuk mendapatkan informasi yang transparan. Contohnya di Tiongkok, di mana regulasi ketat terhadap kritik publik membuat banyak ulasan negatif dihapus secara otomatis, sehingga konsumen kesulitan mendapatkan informasi jujur mengenai suatu produk. Sebaliknya, di Amerika Serikat, kebebasan berekspresi dalam review sangat dijaga, tetapi tanpa batasan yang jelas, hal ini sering dimanfaatkan untuk menyebarkan opini yang menyesatkan atau bahkan merusak reputasi bisnis tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan satu pihak, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial. Peran serta masyarakat dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan sangat krusial. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap produk-produk tersebut menjadi lebih efektif dan dapat mencegah beredarnya produk yang tidak memenuhi standar. Langkah BPOM dalam merancang peraturan baru yang melibatkan masyarakat patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak.
Jika regulasi yang jelas diterapkan, maka konsumen, produsen, dan para pengulas produk di media sosial bisa beroperasi dalam ekosistem yang lebih sehat dan adil. Jadi, pelajaran penting dari kasus ini, yuk kita lebih bijak dalam menulis review di medsos. Kritik itu boleh, bahkan penting, tapi jangan sampai asal-asalan dan bikin orang lain rugi. Kalau ada masalah dengan produk, cari tahu dulu faktanya. Laporkan lewat jalur yang tepat dan tetap santun dalam menyampaikan pendapat. Dengan begitu, kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih sehat dan adil buat semua. Sebelum kita membagikan ulasan atau opini di media sosial, pastikan bahwa informasi yang kita sampaikan benar, objektif, dan berdasarkan fakta. Jika menemukan produk yang dirasa tidak memenuhi standar, pertimbangkan untuk menyampaikan kritik dengan cara yang konstruktif. Selain itu, mari kita dorong platform media sosial untuk memiliki regulasi yang lebih jelas dalam menangani konten review agar tidak merugikan pihak manapun. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih sehat, transparan, dan adil bagi semua. Kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam memberikan ulasan atau kritik terhadap suatu produk atau layanan. Selalu pastikan bahwa informasi yang kita sampaikan adalah benar, objektif, dan tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. Dengan demikian, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat dan saling mendukung antara konsumen, produsen, dan regulator. Jangan sampai kebebasan berpendapat justru menjadi bumerang yang bisa merugikan semua pihak.